Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian tugas pondasi tiang, tugas yang terakhir sebelum MIT, yaitu mengenai cara menghitung settlement. Ya, cara menghitung settlement dengan menggunakan metode load settlement. Ya, metode load settlement. Ya. Yang dihitung di sini adalah settlement elastis, ya. Nah, tugas yang lalu yaitu yang saya sudah berikan adalah pondasi tiang. Taruhlah ini adalah bore pile, ya. Ini adalah bore pile. Bore pile dengan diameter, misalnya saja yang lalu kan saya kasih sesuai dengan stambuk. Tapi taruhlah contoh yang saya jelaskan ini adalah diameter tiang adalah 40 cm, kemudian panjangnya 30 meter, modulus elastisitas tiang 21 kali 10 pangkat 4 kg per cm persegi, di mana lapisan tanah sesuai dengan tugas yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu adalah lapisan pertama 10 meter pertama adalah lempung clay dengan nilai undrained kohesif 15 kPa, berat volume 15 kN per meter kubik. Kemudian 10 meter kedua adalah pasir, dan 10 meter yang ketiga adalah pasir, ya, dengan nilai Pi yang berbeda 26 dan 30. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung settlement pada tiang ini? Ya. Nah, kalau kita menggunakan pile load settlement sesuai dengan di literatur, dia menghitung settlement dengan asumsi beban sekian, settlementnya sekian, beban sekian, settlementnya sekian. Ya. Jadi kita akan coba dengan cara yang seperti itu. Nah, oleh karenanya kita harus menghitung dulu QC-nya, ya. Karena di literatur yang ada adalah cara menghitung berdasarkan nilai QC atau nilai sondir atau nilai CPT. Nah, oleh karena itu pada soal ini saya berikan keterangan korelasi dengan CPT. Misalnya ini, ya. Di sini QC-nya saya beri keterangan tambahan soal QC-nya karena Pi-nya 30 derajat, korelasinya kira-kira adalah QC-nya itu adalah 100 kg per cm persegi. Kemudian yang di sini QC-nya adalah 50 kg per cm persegi. Kemudian di sini QC-nya adalah 10 kg per cm persegi. Nah, jadi saya beri tambahan keterangan pada soal ini dengan nilai sondir, ya, konus, nilai resistance pada konus, QC untuk clay 10, QC pada sand itu adalah 50, dan QC pada sand yang lapisan yang ketiga adalah 100. Nah, yang harus Anda cari adalah korelasi, ya. Yang pertama adalah korelasi antara tekanan pada daya dukung pada ujung tiang dan juga daya dukung pada selimut tiang. Nah, daya dukung pada ujung tiang itu adalah kompresi, ya, kompresi dia. Sedangkan daya dukung pada selimut tiang adalah geser, ya toh. Ya. Jadi menghitung beban load adalah menghitung gaya atau tegangan karena dibagi dengan luasan
tegangan yang bekerja pada ujung tiang dan juga tegangan yang bekerja pada selimut tiang, ya kan, karena kita sudah pelajari tentang dukung tiang, ya. Seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, karena ini konsepnya adalah pada ujung dan pada selimut, maka pada ujung karena dia adalah kompresi, ya, kita mengenal dia sebagai Kp, ya. Sedangkan pada selimut adalah geser. Geser itu adalah tegangan geser. Jadi ini tegangan normal sebesar Kp. Kalau dia dikalikan dengan luasannya menjadi Q besar, ya. Sedangkan ini adalah tau. Ini adalah tau. Ini adalah tau. Jadi taruhlah kita bagi dia dalam tiga segmen, ya. Caranya harus kita bagi, ini segmen 1, ini segmen 2, ini segmen 3, maka ini adalah tau 1, ya. Ini tau 2 masing-masing, ya. Tau 3. Oke. Nah, jadi ya seperti itu. Kemudian pada prinsipnya ini gaya pada ujung tiang dan gaya pada selimut tiang digabungkan menjadi gaya yang bekerja pada segmen 1, ya. Reaksinya adalah sama pada gaya dengan pada segmen 2 ditambah dengan tegangan geser, gaya geser, jadi gaya yang bekerja pada ujung atas segmen 2, ya, dan seterusnya. Nah, toh pada akhirnya kita akan dapatkan Q totalnya di sini, ya. Oke, itu prinsipnya, ya. Nah, kita masuk ke bagaimana hubungan antara Kp dengan tanah. Hubungan antara tau 1, tau 2, tau 3 dengan tanah. Nah, hubungannya itu adalah hubungan dalam sebuah grafik, ya. Hubungan Kp, jadi yang kita mau cari adalah hubungan Kp dengan settlement, ya. Jadi hubungan, karena kita belajar load settlement, sekarang loadnya sudah terjawab, settlementnya yang kedua, ya. Jadi loadnya sudah kita jawab, begitu dikasih beban dia menjadi Kp, kemudian tau 1, tau 2, dan tau 3 dan seterusnya. Nah, sekarang persoalan yang kedua adalah settlement. Settlement, hubungan antara Kp dan settlement. Hubungan antara tau, tegangan geser, dan settlement. Tau 1, tau 2, dan tau 3 terhadap settlement. Nah, hubungannya itu ada di dalam sebuah persamaan yang sudah pernah diteliti, ya, oleh dan tercantum pada literatur, yaitu hubungannya adalah Kp dengan settlement, ya. Jadi Kp per S itu sama dengan 3,125 bukan EP, ya, modulus elastisitas tanah dibagi dengan 2R, di mana R ini adalah jari-jari atau radius daripada tiang. Jadi kalau jari-jari diameternya 40, berarti jari-jarinya 20, ya. Nah, hubungannya seperti ini. Kemudian hubungan yang Kp dengan settlement, S itu settlement, Kp itu yang ini, ya. Nah, kemudian karena di sini IS, ya, maka IS itu kita ambil hubungannya kalau dia bore pile, yaitu 36 ditambah 2,2 Kc. Kc kita sudah dapat, ya. Maka IS-nya adalah 2,2 dikali 100, ya, bukan
100, maka kita dapatkan 256 ya, kilogram per sentimeter persegi ya. Nah itu, jadi kita dapatkan. Nah sekarang hubungannya adalah 3,12. Jadi hubungannya adalah, saya tulis di sini saja ya. Jadi Qp per S itu adalah 3,125 dikali IS-nya adalah 256 dibagi dengan 2 dikali 20 karena diameternya 40, berarti R-nya 20. Maka kita dapatkan hubungannya adalah Qp per S itu rasionya adalah 20. Jadi rasio antara Qp ya dengan settlement adalah 20. Nah, kalau kita menggambar grafiknya ya, kalau kita menggambar grafiknya seperti ini. Jadi grafik yang ada di sini ini hubungan antara settlement ini 100 ya toh. Kau pasang 100, kita pasang 100 di sini, maka S-nya adalah 5 cm ya. 5 cm. Jadi ini 5 cm. Ini adalah sigma atau taruhlah Qp. Ini adalah S ya. Maka kita akan dapatkan ya toh. Nah, itu ya. Nah, oke. Jadi relasi antara Qp dengan settlement yang kita sudah dapatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan relasi antara tegangan geser dan settlement? Nah, relasinya itu adalah persamaan. Saya hapus saja di sini ya. Saya hapus saja di sini. Jadi ini berapa tadi? 1000 ya, atau 1000 cm ya. Tulis ulang. 1000 cm. Oke. Nah, relasinya adalah persamaannya untuk yang ini yaitu Qp persamaannya adalah tau per S sama dengan 0,22 IS per 2R ya. Berapa itu? Jadi 0,22 dikali dengan IS-nya tadi untuk 100 adalah 256 dibagi dengan 2 kali 20. Maka kita bisa mendapatkan relasinya adalah berapa? 0,803 ya. 1,408 ya. Maka grafiknya adalah jadi dia jatuhnya di sini. Ini berapa ini? Jadi misalnya 100 ya. 100 Qc. Kalau 100 Qc T, hubungan Qc dengan tau ya. Kita sudah dapatkan rasionya. Sekarang ini adalah tau dan S ya. Nah, sekarang kalau Qc-nya 100, berapa taunya?
Nah, ambil saja korelasinya yaitu 0,005 QC. Jadi tau korelasinya 0,005 QC. Jadi kalau 100, ini saya ganti 100 menjadi 0,05. Ya, jadi yang ini 0,05. Kalau 0,05 berarti S-nya menjadi, jadi bagi saja, jadi 0,05 dibagi 1,408 menjadi 0,355 cm, ya. Ini kilogram per sentimeter persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya. Nah, sama ya, jadi tahunnya adalah 50. Kita balik dulu. IS-nya dulu. IS-nya menjadi 50 36 ditambah 2,2 dikali 50 menjadi 1446 kg per cm. Masukkanlah rumus. Jadi relasinya adalah tau menjadi taunya 0,005 dikali kita ini dulu ya. Jadi tau per S sama dengan 0,22 IS dibagi dengan 2R sama dengan 0,22 kali IS-nya 146220 menjadi 0,803. Jadi grafiknya adalah, grafiknya di sini adalah berapa tahunnya kalau 50? 0,25 karena tau itu adalah 0,005 dikali berapa QC-nya? 50 menjadi 0,25. Berarti ini 0,25. Kalau 0,25 kita masukkan, maka S-nya kita dapatkan sebesar 0,311 cm ya. Ini kilogram per kilogram. Jadi kita sudah dapatkan grafik korelasi lapisan pada set, korelasi settlement dengan tau pada center. Yang kedua, yang 10 meter. Kedua, sekarang yang ketiga, ya. Nah, kalau ini kan juga gampang. Jadi relasinya adalah IS-nya berapa? 36 ditambah 2,2 dikali 10 sama dengan 58 ya. Maka tau per S-nya sama dengan 0,2258 dibagi 2 dikali 20 sama dengan 0,319. Maka kita bisa dapatkan grafiknya. Berapa grafiknya? Tahunnya berapa? 10. Kalau tahunnya 10, 0,005 dikali 10 menjadi 0,005. Berarti ini ya. 0,05 kita pasang 0,05, S-nya menjadi 0,157. Ya. Nah, kita sudah dapatkan 3 grafik ya. Supaya tidak bingung saya hapus ya. Begini aja dulu. Oke. Nah, itu tahapan pertama. Jadi Anda dulu cari korelasi load dan settlement dalam sebuah grafik ya. Yang kedua, gaya-gaya ya, IP tau 1, tau 2, dan tau 3.
Oke.